warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ridayanti Wardani dengan NRP 1523168. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan atau mendemokan project UTS dari mata kuliah pemrograman IoT. Nah, di sini yang pertama aku mau menjawab soal 1B, yaitu di sini di mana lampu merah dan buzzer akan menyala saat suhu lebih besar dari 35 dan lampu kuning menyala saat suhu di antara 30 dan 35 serta lampu hijau akan menyala saat suhu di bawah 30. Kita langsung aja ke sini. Nah, ini adalah codingannya. Di sini ini adalah library yang dibutuhkan. Di sini ada konfigurasi pinnya, di mana DHT itu menggunakan GPIO 4, relay menggunakan GPIO 5, LED hijau menggunakan GPIO 18, LED kuning menggunakan GPIO 19, LED merah menggunakan GPIO 21, dan buzzer menggunakan GPIO 22. Nah, di sini ada inisialisasi untuk sensor DHT-nya. Ini untuk koneksi ke WiFi yang disediakan oleh Walkwi. Kemudian di sini ada loop untuk kontrol LED-nya. Nah, di sini ini di outputnya akan menampilkan suhu, kelembapan. Nah, di sini LED hijau fungsi ini untuk mereset atau menonaktifkan LED-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini logika kontrol suhunya. Jika suhunya itu kurang dari 30, maka LED hijaunya akan menyala. 1. Kemudian, jika tidak memenuhi fungsi ini, maka jika suhunya di antara kurang dari sama dengan 30 sampai kurang dari sama dengan 35, maka LED-nya akan menyala yang berwarna kuning. Dan jika tidak memenuhi kedua fungsi ini, maka suhunya itu lebih dari 35, maka LED merah dan buzzer itu akan menyala. Nah, dan di sini ada delay-nya atau time slip-nya itu selama 2 detik. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini menghubungkan ke WiFi yaitu Walkwi Plus, dan di sini WiFi terhubung. Kemudian di sini kita bisa atur suhunya. Nah, jika ini suhunya di atas 35 derajat Celcius, maka lampu LED berwarna merah dan buzzernya itu akan bunyi dan LED merahnya nyala. Nah, kemudian di sini jika suhunya kurang dari 30, maka LED hijau akan menyala. Nah, LED hijaunya menyala. Dan di sini jika suhunya itu di antara 30 sampai kurang dari sama dengan 35, maka LED kuningnya akan menyala. Nah, di sini LED kuningnya menyala. Oke, kita lanjut di sini dengan soal nomor 2B ya. Di sini membuat backend yang menghasilkan data suhu, kelembapan, dan kecerahan dengan format JSON dengan tabel data sensor. Nah, di sini dari soal 2A kita disuruh melakukan parsing pada platform aplikasi yang sudah ditentukan. Aku pakainya website. Nah, di sini kita lanjut ke di sini kita lanjut ke flashnya. Kita jalanin dulu flashnya. Nah, di sini itu ada directory, itu ada static. Di sini static disimpan untuk folder static, isinya itu ada script.js. Script.js di sini
Script ini digunakan untuk mengambil data dari server melalui /API/data dan /API/summary untuk menampilkan dalam bentuk status card, tabel, dan grafik di halaman website. Nah, di sini ada style CSS-nya, kemudian ada folder templates yang isinya index.html. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, setelah connect to MQTT broker melalui broker.hivemq.com, nah di sini kita jalankan di ISP-nya di Wokwi. Di sini itu ada DHT, LDR, LED, dan relay. Nah, LED di sini jika suhunya itu lebih dari 30, maka LED-nya akan menyala. Nah, di sini Wi-Fi connect dan terhubung ke broker MQTT melalui broker.hivemq.com. Nah, di sini datanya terkirim. Kemudian kita lihat ke localhost/API/data. Di sini adalah isinya dari data yang dikirim dari Wokwi atau ESP32, data mentahnya. Kemudian ini ada localhost/API/summary. Ini adalah data yang sudah diolah. Di sini ada suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata, humidity maksimum, humidity minimum, dan humidity rata-rata. Kemudian di sini ada timestamp-nya, dan di sini ada month-nya itu terakhir, tahun terakhir atau tahun maksimalnya itu di tahun 2025. Nah, kemudian di sini kita copy dan kita masukkan ke jsoneditoronline.org. Kita paste aja, kemudian di sini kita ubah ininya jadi tree, kemudian kita copy. Nah, maka hasilnya kan seperti ini dan kita bisa melihat lebih detail. Nah, kita balik lagi ke Wokwi-nya. Di sini kan kita diminta untuk nah, di sini kita kan diminta untuk mengirim datanya, yaitu ada ID, suhu, humidity, lux, dan timestamp. Nah, di sini mengirim suhu, mengirim lux atau cahaya, suhu, dan humidity. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, jika suhunya itu lebih dari 30, maka LED merah itu akan menyala. Nah, di sini juga bisa diatur untuk luxnya atau cahaya. Nah, kita balik lagi ke kelasnya. Nah, di sini data diterima dari MQTT, yaitu Wokwi. Nah, suhu, humidity, dan lux. Kemudian datanya disimpan ke MySQL. Nah, kemudian data yang tadi tersimpan ke MySQL itu akan tersimpan di database UTS_sensor. Nah, data terakhir update itu tanggal 11 bulan 11 2025 di jam 15.42. Kemudian di sini kita masuk ke dashboardnya.
Nah, di sini dashboard monitoring data sensor IoT ada suhu saat ini, kemudian ada kelembapan, intensitas cahaya, dan total data yang ke-record, yaitu data yang diambil dari localhost API/data itu 20 data terbaru. 20 data terbaru yang dikirim dari Walkme-nya atau ISP. Nah, di sini ada suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata, humidity max, humidity minimum, dan humidity rata-rata. Nah, di sini terdapat grafik suhu dan kelembapan secara real time. Yang garis merah ini adalah untuk suhu dan yang garis hijau Tosca ini untuk kelembapan. Nah, di sini ini ada riwayat data sensor diambil sama kayak ada di localhost API/data itu diambil sebanyak 20 data terbaru. Nah, di sini data terbarunya ini. Nah, 3163. Nah, ubah lagi dengan cahaya 3163. Humidity-nya 1 dan 128. Suhunya 128. Kemudian di sini aku akan membaca atau codingan di main.py ini di soal nomor 2. Ini ada library yang dibutuhkan. Kemudian di sini konfigurasi WiFi dan MQTT-nya. Nah, di sini MQTT servernya itu menggunakan broker .hivemq.com. Di sini ada SSID itu untuk WiFi-nya. Di sini kita menggunakan Workspace atau WiFi bawaan dari Walkme-nya. Kemudian topik publish atau topik untuk kirim dan menerima datanya yaitu sensor/control/data. Kemudian untuk topik subscribe-nya itu sensor/relay untuk mengatur relay-nya. Kemudian di sini ada setup pin, ada LED, DHT, LDR. Kemudian di sini relay status itu sama dengan true. Nah, di sini untuk fungsi untuk off dan on relay-nya dari flash. Kemudian di sini ada koneksi WiFi. Kemudian di sini ada koneksi MQTT. Kirimnya itu ketika si relay-nya itu on atau nyala. Nah, di sini ada untuk logika LED-nya, jika suhunya itu lebih besar dari 30, maka LED-nya itu nyala, dan jika suhunya itu tidak lebih dari 30, LED-nya itu akan mati. Nah, di sini data yang dikirimnya itu suhu, humidity, dan lux. Nah, kemudian di sini ada time sleep itu selama 5 detik. Mungkin sekian presentasi di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.